Jadi ketika mau ritual acara, dia harus dibunuh dengan cara kepalanya diputar sampai putus dengan kedua belah tangan. Tahan napas, lidah dilipat ke atas, membaca amalan yang gue berikan. Ketika di pelintir, itu terdengar suara liris, tapi bukan seperti liris binatang. Sosok genderuwo tinggi 15 meter. Jadi ketika dia datang, tanah itu seperti bergoyang. Dia punya nama Soca Lodaya. Genderuwo punya nama Soca Lodaya. Dengan sosok hitam tinggi 15 meter, mata yang merah menyala seperti api. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Maya Aska. Di video kali ini kita akan kedatangan lagi narasumber yang punya cerita mistis menarik. Pembahasan kali ini kita akan membahas tentang pesugihan. Pesugihannya yaitu pesugihan sate burung gagak. Nah, kebetulan narasumber kita kali ini adalah yang memberikan tata caranya untuk melakukan ritual pesugihan tersebut. Seperti apa kisahnya, nanti kita akan panggilkan narasumber kita untuk bercerita di hadapan kalian. Tentunya kalian jangan kemana-mana, stay tune terus dalam segmen Otista, obrolan mistis kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Maya Aska. Di video kali ini kita akan kedatangan lagi narasumber yang punya cerita mistis menarik. Pembahasan kali ini kita akan membahas tentang pesugihan. Pesugihannya yaitu pesugihan sate burung gagak. Nah, kebetulan narasumber kita kali ini adalah yang memberikan tata caranya untuk melakukan ritual pesugihan tersebut. Seperti apa kisahnya, nanti kita akan panggilkan narasumber kita untuk bercerita di hadapan kalian. Tentunya kalian jangan kemana-mana, stay tune terus dalam segmen Otista, obrolan mistis kita. Nah, narasumbernya udah ada di samping aku. Mari kita sapa ke narasumber kita kali ini. Halo Bang Putra. Halo Maya, apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Bang? Baik, alhamdulillah. Ini kali kedua ya? Iya, nah ini kali kedua ya benar. Berarti Bang Putra 1 tahun yang lalu ya? 1 tahun yang lalu cerita lebih di kurang. sini. Nah, ini Bang Putra mau cerita tentang pesugihan ya? Betul. Pesugihan sate burung gagak. Sate burung gagak. Benar. Boleh dikasih sedikit kisi-kisinya? Jadi gini, ini sebenarnya ada teman ya, teman dekat juga. Ketika itu dia curhat masalah gitu tentang keuangan gitu loh, Mai. Nah, sebagai teman kan otomatis kita nyaminkan yang baik-baik di situ kan. Dilakukan sama dia kok dia ini bilang agak lama hasilnya gitu kan. Dia mau yang instan dan proses. Nah, karena desakan dari teman tersebut, akhirnya mau nggak mau gue berikanlah satu cara instan tercepat tentang pesugihan ritual sate gagak di situ. Nah, ini juga nanti tapi akhirnya akan membawa efek ke diri dia sendiri, Mai, pelaku pesugihan itu sendiri. Memang kalau dibilang ini tanpa tumbal ya, Mai, tapi efek ke tubuh pengamal itu nanti akan ada seperti itu. Nanti akan kita bahas satu. Oke, Bang Putra, kayaknya nggak usah lama-lama lagi nih, soalnya pembahasannya sangat-sangat menarik. Dan kebetulan Bang Putra sendiri nih yang ngasih tahu tata caranya ya. Untuk istilahnya sebagai pembimbing spiritual di situ. Sebagai pembimbing spiritualnya. Oke, bisa diceritain dari awal sampai akhirnya gimana? Jadi sebenarnya ini salah satu teman gue dari satu komunitas kebetulan, komunitas. Ketika kita ada pertemuan di Ngawi, Jawa Timur tahun lalu, dia sempat cerita masalah pribadi dia gitu loh. Curhat tentang masalah keuangan waktu itu kan. Dia berhenti kerja dan setelah berhenti kerja keuangannya menurun, ditinggalkan oleh istrinya, ditinggalkan oleh anaknya. Di situ dia mulai stres lah di situ ya. Mencari cara bagaimana agar ekonomi dia pulih gitu kan. Ketika curhat ke gue sebagai teman yang baik nih, gue kasih amalan yang baik dan lurus gitu kan. Dengan baca istighfar, baca sholawat, itu udah dilakukan sama dia. Tapi lama gitu, dia merasa kok hasilnya lama gitu. Setelah 1 minggu, 2 minggu belum ada perubahan. Akhirnya dia telepon lagi kan,
ini gimana, saya minta yang instan dan cepat gitu kan. Setelah itu gue menawarkan satu buah ritual agak hitam sebenarnya. Ini jangan dicontoh nanti ya, karena ada efek buruknya di situ. Dan dia mengiyakan, yang penting saya punya hasilnya cepat di situ kan. Nah setelah itu kapan kita ketemu nih? Telepon, akhirnya kita ketemu di satu tempat. Sebelum gue memberikan ritual itu, gue jelaskan efek nantinya seperti apa terburuk yang akan diterima. Memang kalau untuk sate gagak ini, itu nggak ada efek nyawa, man. Tumbal nyawa tuh nggak ada. Tapi nanti akan berimbas ke diri si pengamal ritual itu nanti. Nah, alhasil setelah disetujui, gue kasih dia waktu 3 hari nih, berpikir, bener nggak niat dia serius untuk seperti ini? Karena ketika sudah melangkah 1 langkah, dia nggak bisa mundur. Iya. Itu udah terlanjur 1 langkah itu udah nggak akan bisa mundur. Makanya gue kasih waktu dia 3 hari, berpikir. Nah, hari keempat, dia telepon lagi, oke, saya siap. Gitu kan, dengan konsekuensinya gitu, dengan segala konsekuensi yang ada. Dari awal gue udah jelaskan seperti ini, kemungkinan terburuknya seperti ini, gitu kan. Dia mengiyakan, mungkin karena tekanan ekonomi dan pikiran yang kalut, mungkin akhirnya diiyakan dengan cara seperti itu, gitu. Setelah hari keempat dia telepon, gue ajak dia untuk ketemu lagi di situ, dan gue memberikan step by step cara untuk melaksanakan ritual itu, gitu. Yang pertama, dia harus melakukan puasa mutis 7 hari, man. Puasanya 7 hari. Puasa mutis 7 hari, dimulai dari hari kelahiran dia di situ. Puasa mutis 7 hari dan berbukanya dengan nasi putih dan air putih, tapi yang dikepal. Oh, sudah dibuletin. Jadi nasi putih itu dikepal. Hari pertama berbuka dengan 7 kepal nasi putih. Hari kedua berbuka dengan 6 kepal nasi putih sampai hari ke-7 dengan 1 kepal nasi putih. Oh, jadi hitungnya mundur gitu. Mundur. Itu dari awal gue udah bilang, kuat nggak? Nah, dia bilang demi tujuan dia rela gitu. Apapun konsekuensinya dia hajar gitu. Akhirnya setelah itu dan hari ke-8-nya ini boleh dibilang Pati Geni dari jam 12 sampai 1 hari itu dia nggak boleh keluar dari satu kamar kecuali untuk kamar mandi, dan nggak boleh ada cahaya yang masuk. Jadi harus tutup semua satu ruangan. Dan membaca beberapa mantra atau amalan-amalan yang harus dibaca sama dia. Setelah semua dilakukan sama dia, setelah itu dia telepon, saya sudah selesai step pertama di situ. Step pertama sudah selesai, lalu step kedua bagaimana? Dia menanyakan. Akhirnya gue berikan cara, step kedua, cari 1 ekor burung gagak hitam. 1 ekor burung gagak hitam dan 1 ekor ayam hitam. Cemani. Gitu. Dan memang kalau untuk burung gagak ini harganya agak lumayan mahal kan, 1 ekor dan 1 ekor ayam itu. Dia bilang sanggup nggak dia mencarikan itu? Dia bilang dia sanggup. Oke, setelah dapat semua persyaratan itu, dia harus cari 1 lokasi yang agak unik. Boleh di pemakaman, boleh di hutan, atau 1 rumah kosong yang terbengkalai. Yang penting itu jauh dari pemukiman warga di situ, dan itu harus sepi di situ kan. Sepi. Dan setelah itu dia mengatakan semua syarat sudah siap. Dia bilang langkah apa lagi selanjutnya yang harus saya lakukan, gitu kan. Setelah itu gue berikan syarat ketiga di situ. Nanti saat ritual itu dilakukan, ya, ekor burung gagak itu 1 itu, dan kalau untuk ayam cemani itu udah disembelih ya. Jadi kita hanya bawa darahnya 1 gelas kecil sloki seperti ini. 1 sloki gelas ini, dan burung gagak itu harus langsung nanti diproses ketika di tempat acara. Di tempat ritual, seperti itu. Dan burung gagak ini nggak boleh disembelih, man. Terus dia jadi ketika mau ritual acara, dia harus dibunuh dengan cara kepalanya diputar sampai putus dengan kedua belah tangan. Jadi harus matinya dengan tangan. Dengan cara tidak boleh memakai media pisau, tidak boleh memakai media kayu atau apapun. Itu udah syarat mutlak di situ. Dan jangan sampai ada darah gagak yang menetes ke bawah. Harus ditampung. Gitu. Jangan sampai menetes ke bawah. Gitu. Yang ketiga, dia harus mengorek isi perut gagak dengan jari dia. Aduh. Tidak boleh dengan cara. Jadi 1 ekor gagak ini nanti akan dibagi menjadi 6 buah tusuk sate, Mai. 6 buah tusuk sate, dan kepala matanya itu harus diambil dengan cara ditempel mata. Jadi tidak ada alat apapun. Benar-benar harus pakai tangannya sendiri. Dengan tangan sendiri. Dan ketika nanti ritual itu dilakukan, itu harus mencari hari yang pas. Dalam artian dia lahir hari apa, neptunya apa, itu harus dihitung dulu, Mai.
Itu untuk mempermudah proses keberhasilan ritual. Alhasil ketika nanti sudah dihitung, dia boleh mulai ritual. Nah, setelah diberitahu cara seperti itu, gue tanya lagi sama dia, yakin nggak untuk terakhir kali melakukan seperti itu? Sebelum benar-benar melangkah. Karena ketika dia sudah terjun di tempat ritual acara, itu nggak ada kata mundur. Taruhannya nyawa. Betul. Gitu. Dia minta waktu 1 hari. Karena apa ya? Antara yakin dan tidak yakin, karena ini baru pertama kali ya dia lakukan ritual gagap. Tapi mungkin karena desakan himpitan ekonomi yang teramat sangat, akhirnya dia mengiyakan. Satu. Dan yang kedua nanti gue beritahu sama dia, jangan sesekali membaca nama-nama Tuhan menyertakan di saat ritual. Misalkan dia kaget ada penampakan berwujud menyeramkan misal. Spontan berkata astagfirullah, itu larangan. Itu syarat mutlak, nggak boleh menceritakan nama Tuhan di situ, apapun. Dan jangan menampakkan diri kalau kita nih takut terhadap sosok yang datang, gitu. Nanti kan tadi ada ayam ya, darah ayam ya. Jadi ketika ritual itu nanti darah ayam itu, maaf nanti dia kan harus membuka seluruh pakaian kecuali pakaian dalam. Syarat mutlak yang ketiga, gitu. Dan darah ayam itu nanti dia oleskan di sekujur badan dia. Darah ayam itu, dan ayam itu harus ayam hitam ya, ayam cemani hitam. Kenapa dioleskan darah ayam? Itu untuk memasukkan diri dia. Jadi ketika makhluk itu datang, itu mengira bahwa itu adalah bangsa mereka. Oh, jadi baunya bukan itu manusia, kali ya? Bukan main baunya, masalah bau nyamuk. Tapi ketika orang sudah gelap mata, apapun akan dilakukan seperti itu. Akhirnya setelah dia berpikir untung ruginya segala macam, akhirnya dia mengiyakan di situ. Setelah dia mengiyakan, otomatis gue mencari hari yang pas di situ. Dari tanggal lahir dia. Kenapa harus dicari hari yang pas? Kenapa nggak setiap hari? Mempermudah proses keberhasilan dia di situ. Harus dihitung neptunya dia, pasaran dia berapa. Ini ada di ilmu Jawa ya, ilmu kelon seperti itu. Dan gue pelajari itu. Setelah ketemu hari yang pas, diatur jam berapa ketika akan mulai, gitu. Dan di situ harus ada yang memantau otomatis. Dia harus punya 1-2 orang untuk memantau dia. Dari jarak sekitar 30-40 meter. Ya. Dan siapkan satu buah karung yang bebas di situ. Untuk nanti dibawa pada saat ritual acara. Dan 1 lembar contoh uang. Ya, yang nanti akan ditukar untuk itu, sate-sate seperti itu. Jadi 1 gagak itu jadi 6 tusuk, naik. Matanya 2, maaf, kepalanya, bagian ususnya, dan itu nggak boleh ada darah yang menetes ketika saat dipotes. Dan saat memutar kepala gagak, mata kita harus lihat ke mata gagak itu. Ya. Benar-benar dilihatin prosesnya itu. Harus, itu mutlak. Ketika ingin berhasil. Nah, itu harus ketika gagak itu sampai terlepas kepala itu harus. Dan itu harus ditandang dengan tempat ya, tidak boleh menetes. Karena kalau menetes itu saat itu juga makhluk itu akan datang, melakukan perulangan. Sampai akhirnya ketika dihitung hari neptunya pasarannya, ketemulah 1 hari di situ. Itu gue ingat hari Jumat malam. Jumat malam. Jadi ketika Jumat malam nanti paginya, dia harus mempersiapkan semua sarana ritual. Ya, darah ayam hitamnya, terus 1 ekor gagaknya, dan 1 ekor gagak ketika mau diproses sembelih itu nggak boleh kena sinar matahari. Jadi harus ditaruh di ruang tertutup. Malam Jumat itu harus di ruang yang gelap, ditutup kain hitam. Itu mutlak syarat. Dan ini yang kalau syarat ini dilakukan, keberhasilan proses itu nanti akan lebih besar. Ya, karena ketika gagak itu terkena sinar menyerap energi matahari, dia akan sulit untuk proses acara itu berhasil. Gue jelaskan sama temen gue nih, sebut saja yoga lah ya, bukan nama asli dia ya, sebut saja yoga. Jok, nah ini seperti ini, lu siap gak? Gitu kan. Dia mikir lagi, tapi gue bilang, lu udah jalan seperti itu, udah setengah jalan, lu mau mundur hasilnya akan percuma nantinya. Udah keluar biaya yang tidak sedikit ya, membeli sarana perlengkapan, dan itu harus menyiapkan misik, mada Turki, minyak apel jin daun 9. Apel jin daun 9 itu bentuknya seperti apel kuningan ya. Tapi ketika dibuka ada serbuk. Ada, iya. Nah, jadi dia membuat 2 perapian nanti. 1 perapian untuk membakar sate, 1 perapian untuk membakar apel jin.
itu upper gain itu harganya lebih dari 3,5 juta rupiah. Makanya Wow. untuk ritual seperti itu butuh modal yang tidak Modalnya, sedikit, iya. keberanian yang tidak Benar. sedikit gitu kan. Makanya itu nanti efeknya akan terjadi nanti pada akhir ya. Ini makanya gue cerita seperti ini biar diambil pengalaman. Benar. Seperti apapun kita kekurangan, jangan melakukan cara yang tidak dibenarkan seperti itu. Ya. Setelah itu semua dilakukan, nah, dia bilang nih, oke, nanti malam kita lakukan. Nah, akhirnya setelah itu, dan itu nanti ke hutan atau ke tempat itu nggak boleh pakai alas kaki, Mai. Jadi benar-benar harus tidak ada yang menutupi antara dia dengan tanah. Akhirnya jam 11 malam udah diatur strategi, ada 2 orang yang memperhatikan dari jarak sekitar 30-40 meter. Karena nggak boleh dilepas. Ketika dia misalkan shock atau apa, dia jatuh pingsan itu bahaya. Benar. Jadi ada 2 orang teman dia itu memperhatikan dari jarak jauh, 40 meter. Dicarilah satu pemakaman tua, daerah dia ya. Satu pemakaman tua yang jarang diziarahi. Itu syarat juga mutlak. Jadi kalau pemakaman umum bisa sih, tapi peluang untuk keberhasilan itu lebih besar ke pemakaman yang jarang diziarahi. Karena energi negatif semua ngumpul. Ya, karena nggak ada doa yang Betul, dikirim di situ. betul. Dan akhirnya gue jelaskan sama dia, apapun bentuk sosok makhluk yang hadir ketika itu, jangan takut. Dan jangan lari di situ. Namanya manusia udah gelap mata, dia mengiyakan semua seperti itu. Akhirnya setelah itu jam 11 malam, tim ini 2 orang ini mantau dari si yoga ini. Si yoga ini datang ke satu tempat pemakaman itu, request ya, pemakaman kuno lah ya, seperti itu. Datang jam 11 malam, di tempat itu dia udah menyiapkan 2 buah perapian tadi. 2 buah perapian, dibakarlah perapian itu. Setelah itu dia membuka seluruh pakaian kecuali pakaian dalam ya, gitu ya, maaf. Setelah itu darah ayam hitam ya yang dibawa dalam satu gelas itu dia oleskan pertama ke kedua mata sini. Nah, yang kedua ke lengan, ke badan dan ke punggung. Dan sampai ke kaki ya semua ya. Gitu dioleskan dan itu baunya luar biasa. Iya. Baunya luar biasa. Dan anehnya gagak itu kan masih hidup saat mau ritual. Itu tidak berbunyi sedikit pun. Jadi dia diam aja tuh gagak. Biasanya kalau kan bunyi gagak. Iya. Ini enggak sama sekali. Diam aja. Saat itu ketika jam 11 malam, semua udah dilihat. Terakhir kali dia akan melakukan itu, dia ada rasa bimbang. Antara mau lanjut iya sama enggak. Cuma ketika dari awal gue bilang, ketika sudah melangkah maju nggak ada kata mundur. Efeknya bisa ke nyawa lo sendiri gitu kan. Ini yang mau lo ajak kerjasama nih makhluk gaib bukan manusia pada umumnya. Benar, gitu bisa kan. berkompromi ya. Betul, dan mereka tuh punya apa rasa emosi yang lebih dari manusia biasa gitu. Ya, kan? Akhirnya setelah semua siap, dia sudah membuka pakaian, terus sudah membuat perapian, mulai ritual memutar kepala gagak. Tahan napas, lidah dilipat ke atas, membaca amalan yang gue berikan, mata tertuju ke pegang. Nggak boleh ada cahaya kecuali 1 batang lilin di tempat acara. Ketika di pelintir itu terdengar suara liris tapi bukan seperti liris binatang. Terus liris tapi bukan liris binatang. Kalau binatang kan enggak liris, katanya bukan binatang di situ. Sampai akhirnya terputus itu kepala gagak melompat. Jadi diputar nih ini badannya, ini kepala gagak. Diputarnya nggak pelan-pelan, jadi langsung satu kali putar langsung harus putus. Kalau nggak putus gagal. Aduh. Jadi bisa lu bayangin deh kayak gimana deh. Ya. Ketika satu putus dan itu darah netes harus ditampung di alas ya, nggak boleh kena lantai. Tanah. Dia bawa satu buah bangku kecil buat dia untuk mengibas-ngibas sate itu. Ketika kepala dia terputus, itu tusuk sate sundunya ya maksudnya, itu harus langsung ditancapkan kepala gagak. Setelah itu ditancapkan, dia harus mengorek kedua mata gagak itu dengan telunjuk. Aduh. Jadi nggak boleh dipakai pisau dicongkel gitu, Mai. Harus pakai tangan begini. Ya, itu nggak boleh ada satu yang jatuh kena tanah bagian gagak itu. Harus ada alas yang menghalangi.
Akhirnya di situ ada 6 bagian ya, 6 bagian tubuh ya. 2 mata gagak itu dijadikan 1 tusuk, kepala gagak itu 1 tusuk, usus gagak jeroan itu dijadikan 1 tusuk. Itu ketika ini pengakuan dia yang melakukan. Ketika dikorek usus itu belatung keluar semua. Ini pengakuan yang melakukan ya. Makanya jangan sekali-kali seperti itu. Efeknya luar biasa ini. Ketika dia dikorek itu perut gagak itu dengan jarinya, itu belatung. Padahal itu bukan bangkai ya. Hidup, gagak hidup. Iya. Gagak Tapi hidup. yang keluar malah belatung. Belatung semua. Entah dari mana, walau. Ketika dia melakukan itu, dia juga antara mual nggak mual, dan antara maju mundur tuh masih hatinya berdebar-debar di situ. Dan gue wanti-wanti, seperti apapun jangan pernah lu ucapkan kalimat-kalimat suci yang berbau agama di situ. Ya, karena semua itu akan buyar langsung seketika. Ya. Setelah itu dia akan menyiapkan 1 buah karung dan 1 lembar uang pecahan nominal tertinggi yang akan nanti ini untuk barter lah ya, seperti itu ya. Sebagian orang berpendapat ini bukan pesugihan. Kenapa? Karena kita barter, kita jual gitu kan. Kalau pesugihan itu kan kita nggak apapun, kita dapat uang seperti ini. Kalau ini sebagian orang berpendapat ini bukan pesugihan, tapi sebagian lain berpendapat ini pesugihan secara halus seperti itu. Nah, setelah itu semua dilakukan, semua dikorek, semua jadi 1, dan darah itu nggak boleh kena tanah. Ketika dia waktu mengoleskan darah ayam di situ, itu tubuh seketika gatal luar biasa. Gatal luar biasa. Dan ini nggak boleh digaruk ya, maaf ya, nggak boleh digaruk itu. Makanya ini bukan hal buat main-main, gue bilang ketika dia mau melakukan itu gatal luar biasa, nggak boleh digaruk. Itu namanya di tempat umum nyamuknya luar biasa, nggak boleh ditepuk. Semua makanya luar biasa sekali ya cara seperti itu. Dan ketika dicongkel matanya kan dimasukkan ke 1 tusuk sate, itu mata gagak seperti bergerak-gerak korneanya, Mai. Jadi kayak masih melirik-melirik gitu? Masih. Menurut pandangan dia loh ya, menurut pandangan dia seperti itu. Akhirnya setelah semua jadi 6 tusuk itu nanti dia boleh bebas menghargai 1 tusuk itu berapa nominalnya ke makhluk yang membeli, itu bebas sesuai dia dengan dia. Nah, semua itu setelah dilakukan, mulailah dia membuat perapian, dan dia harus menyiapkan 1 buah minyak nanti ya untuk dioleskan di gagak gitu. Nah, ya, minyak mistik lah seperti itu. Jadi ini perapian apel jin ini udah dibakar, udah asap udah mengudara lah di situ ya. Setelah itu dia mulai membakar 6 buah tusuk sate itu yang terdiri dari 1 buah gagak jadi 6 buah. Nah, setelah itu dibakar, dia harus berbicara seperti kita jual sate pada umumnya. Jadi jualan ke gaib gitulah ibaratnya. Makanya kan darah ayam cemani mutlak, karena biar gaib mengira itu bukan bangsa manusia, itu bangsa mereka. Darah ayam cemani itu mutlak dilakukan seperti itu. Setelah semua selesai dibakar itu, dia berteriak seperti itu. Ada beberapa doa yang harus dibaca sebelum itu. Doa tidak berbahasa Islami ya, tapi berbahasa Jawa waktu itu ya. Gue memberikan seperti itu. Dia baca seperti itu, 5 menit pertama belum ada gerakan, belum ada apa-apa di situ. Dia terus mengipas seperti itu. Nah, menit berikutnya itu ada angin di tempat dia melakukan ritual itu. Itu ada angin, padahal nggak ada pohon. Dia ritual itu di pemakaman yang jarang ada pohon. Tapi angin langsung seketika memutar, mengelilingi dia. Lu bayangin, tengah malam cuma pakai pakaian dalam, diolesi itu darah ayam, bau, terus nyamuk dan dinginnya seberapa bisa lu bayangin seperti itu. Ya. Dan gue bilang ke dia waktu itu, ini terakhir akan ada datang sosok yang boleh dibilang seperti menyerupai genderuwo. Karena gagak itu kesukaannya genderuwo lah ya, tapi tidak menutup kemungkinan makhluk lain datang seperti itu kan. Nah, ketika dia mengipas itu, ketika angin berputar kencang itu, dia tambah rasa takut dia berdebar tuh hati. Tapi udah kepalang tanggung. Ini udah dilakukan seperti itu. 15 menit pertama cuma angin. Ketika 30 menit berikutnya itu suara seperti riuh ramai, seperti di pasar lu gimana sih? Ramai orang menjajakan inilah dagangan.
penglihatan dia ketika dia melakukan itu, dia berada di satu pasar. Penglihatan dia, Dari pandangan dia loh ya, pandangan dua orang yang menjaga dia tetap di satu makam itu, Iya. satu makam kuno itu, makam yang jarang diziarahi itu. Ketika dia melakukan itu, dia berkata, oh ini pasar ramai gitu, pasar ramai dan itu wujudnya macam-macam di pasar itu, dan itu bukan pasar manusia lah ya, seperti itu. Pertama yang datang itu ada sosok makhluk perempuan seperti kuntilanak, tapi berjalan kakinya tuh patah begini, Mai. Nah, jadi berjalan dengan kedua tangannya. Oh. Itu yang pertama membeli beneran dia. Ya, satu sate itu dihargai sama dia 20 juta rupiah dengan ditunjukkan lembaran warna merah. Ini dengan nominal sekian. Satu pembeli pertama selesai. Pembeli kedua datang sosok nenek-nenek, tapi matanya copot, tapi nggak copot di sini loh, Mai. Gantung gitu. Gantung di sini. Oh. Dengan tenggorokan yang berlubang. Darah masih mengucur dengan membuat tongkat. Itu sosok kedua yang membeli. Di situ dia udah nggak karuan, lu bayangin perasaan seperti apa. Dan karung itu tuh tiba-tiba terisi dengan sendirinya. Uangnya. Dia hanya mencontohkan ini satu lembar ini, satu sate dihargai sekian. Karung ini tiba-tiba terisi. Itu kan ada satu lilin penerangan. Itu kelihatan samar gitu kan. Karung kosong. Iya. Terisi uang di situ. 2. Yang ketiga, pocong. Jadi pocong tuh di belakang nenek-nenek itu, dia mengantri dengan jalan loncat dengan belatung yang berjatuhan dari wajah dia. Udah kepalang tanggung. Lo kalau udah kayak gitu udah mau nggak mau. Gitu kan. Tuh. Dan itu ya pocong yang ketiga. Yang keempat berbentuk seperti siluman serigala. Jadi binatang yang merangkak dengan air liur yang menetes, tapi bukan liur, itu darah di situ. Dengan auman yang menggetarkan bulu kuduk di situ. Dan yang terakhir itu, yang keenam itu sosok genderuwo tinggi 15 meter. Jadi ketika dia datang, tanah itu seperti bergoyang. Dia merasakan itu bergetar banget. Itu baru langkahnya dia udah mau mundur. Itu baru langkahnya udah mau mundur. Tapi udah, lu kalau mundur caranya nyawa. Selesaiin ritual itu. Gitu kan. Setelah itu genderuwo itu langkahnya itu bergetar itu, dia udah antara ketakutan tapi masih mau menyelesaikan, tapi antara seperti itulah. Resikonya seperti apa? Itu geramannya itu udah membuat dia tuh kaget gitu. Kaget sampai salah yang gue bilang. Jangan mengucapkan kalimat-kalimat agama di situ. Gitu. Sampai dia bilang astagfirullahaladzim. Marah si genderuwonya itu? Bukan marah lagi, seketika mata memerah dan seperti mau mengejar dia. Dianya gimana? Gimana sih, kayak orang tertegun gini ya? Cuma bisa bengong ngeliatin si genderuwonya itu. Si genderuwo itu mata merah. Padahal gue bilang itu yang terakhir itu akan datang sosok itu. Dan yang paling mahal di antara bagian tubuh gagap itu matanya. Mata gagap. Kenapa tuh paling mahal di situ? Mungkin menurut mereka itu yang paling enak kali ya di bangsa mereka seperti itu. Itu lu mau dihargain berapa terserah, mau 50 juta, mau 100 juta. Makhluk seperti itu akan bayar aja gitu loh. Karena itu kesukaan mereka di situ kan. Gue bilang kesalahan dia itu dilakukan sama. Seketika itu dimensi seperti nggak karuan lah. Dia tuh udah antara mau ngucap terbata-bata nggak bisa gitu kan. Ini sudah terlanjur dilakukan gitu kan. Hampir antara mau pingsan, dia bilang tuh udah pandangan udah kunang-kunang dari situ deh. Dia bilang udah kunang-kunang seperti mau pingsan. Dia udah nggak ingat apa-apa di situ. Hampir mau pingsan. Ketika terdengar bunyi seperti benda jatuh, seperti apa sih, batu yang besar yang jatuh di depan dia, bergedebum, dan mata merah itu bukan mata merah sebesar pintu, itu baru bola matanya aja, bola sebesar pintu, dan itu ada di depan lo. Jadi misalkan dia duduk begini nih, itu matanya di depannya jarak 1 meter, jadi genderuwonya itu begini gitu. Baru palanya doang. Baru kepalanya doang seperti itu.
bayangin orang biasa lah ya, Iya. seperti itu ya. Kita aja yang sering melihat itu kadang masih Gak kuat gitu juga ya. dia orang yang pertama kali melihat seperti itu. Gak pingsan itu bagus. Benar. Gak pingsan itu bagus gitu. Akhirnya seperti itu. Nah, dua tim yang memantau ini kan penglihatan mereka dia sedang berjualan biasa, nggak melihat apa yang dia lakukan. Penglihatan dia beda sama penglihatan dua orang ini. Jadi didiamkan dong sama dua orang ini loh. Iya, benar. Waktu itu kan gue bilang kalau ada apa-apa sampai dia pingsan baru mereka gerak. Iya. Ini enggak. Karena melihat dia masih berjualan seperti itu didiamkan. Tapi penglihatan pelaku pengamal itu udah luar biasa. Luar biasa. Aku juga ngerasain mual. Dan ini emang energinya luar biasa, gede banget sampai di belakang kita tuh memang benar-benar panas. Panas. Di sini kita bercerita bukannya settingan atau apa, tapi memang ini real karena Bang Putra juga indigo dan kita bercerita dua orang indigo yang memang kita merasakan auranya seperti apa. Dari tadi juga nahan mual, belakang panas, iya. Berat. Jadi semakin Bang Putra cerita, dia semakin nge-pressure, menekan kita gitu. Aman Bang. Sampai akhirnya ketika dia sudah, ini kan yang terakhir, dia tuh hampir pingsan saat itu. Dan ketika dia mau seperti itu, berulang kali dia menyebutkan kata-kata kalimat suci, nggak termasuk Allah segala macam disebutkan sama. Ketika itu ruangan menjadi gelap, penglihatan dia langsung gelap sampai dia jatuh tidak sadarkan. Tapi yang dua orang itu melihat pas dia pingsan. Pas ketika dia jatuh, baru mereka bergerak. Karena dengar suaranya dia jatuh. Dengar suaranya dia jatuh. Dan itu nggak berhenti sampai di situ. Dan memang setelah paginya itu di karung itu terisi tumpukan uang dari yang sebelumnya, tapi dengan nominal yang tidak sebanyak yang dia harapkan. Dia sebenarnya diharap. Dia kan mengharapkan nominal tertentu lah dengan cara menjual, tapi dia nggak dapat karena dia gagal di step terakhir. Padahal itu yang paling mahal ya. Ya, sisa satu tusuk dua mata gagak. Dua mata gagak. Dan mungkin baunya tuh menurut makhluk itu tuh luar biasa enak sampai harga yang paling mahal di situ. Benar. Itu sekitar jam 2 pagi. Jadi dia berjualan sekitar lebih kurang 2 jam, dari jam 12 sampai jam 2. Jatuh saat itu juga dengan kondisi yang lemas. Seketika itu langsung dua orang ini datang dan mengangkat si yoga inilah, yoga ini. Saat itu juga telepon gue jam 2:30 pagi. Ini pengamalnya begini. Amankan semua yang ada di lokasi, semua peralatan ritual, semua harus diamankan. Dibawa semua dan itu nggak boleh dibuka. Itu harus dibawa semua selesai. Dia dipakaikan bajunya, dibawa ke ini sampai pagi itu dia baru sadar lah sekitar jam 8. Jam 8 pagi dia sadar, itu nggak selesai masalah di situ. Dia seperti mata tuh kosong tatapan dia, dan nggak bisa diajak bicara. Kayak orang linglung mungkin ya. Betul. Dia cuma diem. Betul. Lirikannya juga nggak jelas ya. Meracau tapi nggak jelas. Gimana sih? Gitu nah. Kayak orang ngigo ya jatuhnya. Betul. Tapi nggak jelas apa yang diomongin gitu kan. Bener. Mata tuh udah ngeliat ke atas, mendelik seperti itu. Nggak jelas. Satu hari sampai akhirnya gue datang ke si yoga ini. Setelah gue cek, ternyata sukma dia nggak ada di jasad dia. Astagfirullah. Akhirnya setelah gue cek, sukma itu nggak ada. Sukma itu kan udah 7. Itu nggak ada di tubuh jasad dia. Jadi jasad itu seperti jasad tak berpenghuni, kosong. Dan ini real ya, ini real terjadi sama yoga. 1 hari, 2 hari, 3 hari, sampai badan tuh lemas karena nggak ada asupan makanan. Asupan makan sampai 3 hari, gue telepon pembimbing gue deh, guru gue di situ. Gue minta saran dari beliau. Ini gimana? Kawan saya seperti ini. Dan ketika gue telepon pembimbing gue, bukannya gue dapat solusi, gue kena semprot sama pembimbing. Pasti di situ. Kenapa kamu menyalahkan seperti ini, seperti ini, gitu kan? Ya, gue jelaskan sama beliau, begini. Sampai akhirnya ini harus cepat
diambil sukma dia harus diambil dalam jangka waktu jangan lebih dari 7 hari. Karena kalau 7 hari itu nggak diselamatkan, dia akan bergentayangan sukma di alam bawah. Dan itu akan seumur hidup seperti orang linglung. Ya, jadi kayak mayat hidup ya? Betul. Ini real terjadi seperti itu. Dan mengambil sukma itu bukan seperti mengambil barang, ambil selesai, nggak selesai. Ada step proses tahapan yang nggak gampang. Benar. Gitu. Dan itu berat gitu loh. Makanya kadang ada penyesalan dari diri gue juga karena gue memberikan step by step untuk cara seperti itu sama dia. Tapi ini udah nyangkut nyawa orang ini lah bilangnya. Mau nggak mau akhirnya saran dari pembimbing gue itu gue lakukan. Gue melakukan amalan 3 hari berturut-turut sampai hari terakhir. Satu malam itu gue setelah sholat malam gue duduk bersila di satu tempat, di satu kamar pribadi. Gue bacakan doa di situ dan gue mulai mencari men-tracking. Jadi gue melepas sukma astral projection itu gue mencari di mana lokasi dia. Dan gue mencari di tempat lokasi terakhir dia ritual di situ, di satu pemakaman kuno ya, pemakaman tua di situ. Dan di situ ada sukma dia di situ terhimpit satu pohon terikat dengan tangan seperti ini. Dengan satu genderuwo besar itu ada di atas dia. Aduh. Lu bayangin seperti itu. Resikonya luar biasa, gak gampang. Makanya ketika banyak orang berpendapat, oh sate gagak aman karena nggak pakai tumbal. Oh nanti dulu. Iya. Nanti dulu. Gitu. Dikira mudah, tidak. Gitu. Makanya gue cerita ini dengan harapan pengalaman ini bisa jadi pelajaran yang jangan diikutin gitu loh, jangan ditiru gitu loh. Butuh apapun kita tentang hidup, tentang ekonomi, pakailah cara-cara yang dibenarkan secara syariat gitu kan. Di situ setelah ketemu, gue nego sama si genderuwo ini untuk melepas sukma daripada si yoga ya. Itu nggak mudah, nggak mau. Harus melawan si genderuwonya dulu. Pertama harus menebus dengan dengan ganti di situ. Dia minta ganti, jadi nego lah di situ kan. Dia minta ganti siapa? Nggak mau diganti ayam, nggak mau ganti kambing, nggak mau. Terus mau ganti apa? Dia bilang ganti dengan nyawa, nggak bisa gitu. Nggak bisa seperti itu gitu kan. Akhirnya nego tuh alot di situ, nggak gampang di situ. Makin lama dia marah memuncak akhirnya ke gue, bukan ke sosok yoga ini gitu. Dan itu imbasnya luar biasa. Itu genderuwo ini boleh dibilang bukan genderuwo biasa ya, Jadi sama seperti yang waktu gue ketemu di Gunung Slamet. Jadi waktu Gunung Slamet gue sempat ketemu sosok mirip ini dengan tinggi sekian puluh meter, memakai mahkota. Itu raja genderuwo di kalangan di wilayah itu, yang bernama Kolo Gandaru. Dan ini mirip seperti itu. Cuma dia lebih besar lagi, 15 meter lebih. Orang dia bertinggi, ya manusia itu cuma sebetis dia aja. Dia tinggal injek aja juga selesai. Betul. Gitu ya. Jadi bayangin ketika si yoga ini mengipas sate dengan mata di hadapan dia setinggi itu, bayangin seperti apa? Nggak jatuh pingsan tadi itu bagus. Dia bisa menahan dirinya dia ya. Nah seperti itu. Itu hari pertama nggak ada kesepakatan. Jadi selesai, gue balik lagi. Dan besok gue telepon guru gue lagi. Ini nggak bisa kesepakatan seperti ini. Dia minta seperti ini. Jangan dituruti. Akhirnya besoknya lagi si yoga ini gue minta pakaian yang pernah dia pakai di sini. Pakaian yang pernah dia pakai. Jadi kita melakukan satu amalan yang dibilang boleh bilang putar giling. Putar giling itu untuk memanggil sukma orang. Iya benar. Sukma orang ya. Jadi pakaian yang dia pakai, entah pakaian dalam, entah ini kita putar, kita pegang, kita baca doa, kita putar, dengan harapan sukma dia kembali. Iya. Dan nggak mudah juga, Maya. Makhluk gaib kalau udah punya kawanan nggak akan dilepas begitu aja. Benar. Gue berkali-kali membantu orangnya, dan nggak mudah seperti itu. Nggak berhasil juga. Dengan cara pertama nggak bisa, putar giling nggak bisa. Terus cara yang ketiga gimana nih, guru? Gue bilang kan, ya udah mau nggak mau battle di situ terakhir. Kalau udah opsi terakhir nggak bisa dengan cara seperti itu, battle. Itu dengan cara gimana, battle-nya? Battle juga gue harus persiapkan diri, gue harus puasa dulu 3 hari juga. Jadi gue puasa 3 hari, diambil hari Selasa Kliwon dimulai itu untuk meningkatkan aura lah di situ ya.
Gue puasa 3 hari, mulai hari Selasa Kliwon sampai ke hari Jumat waktu itu. Kita cari puasa yang hitungannya waktunya 41 hari. Jadi kita puasa 3 hari, senilai kita puasa 41 hari. Itu ada hitungannya. Selasa Kliwon, Rabu Pon, itu ada hitungannya. Gue ambil 3 hari itu. Jadi gue puasa 3 hari itu, setelah selesai, hari terakhir, gue minta bantuan teman-teman di majelis gue. Jadi minta bantuan doa lah sedikit di situ. Karena yang kita mau hadapi ini bukan makhluk-makhluk sekelas kacangan lah, boleh dibilang lah ya, seperti itu ya. Ini sosok yang tinggi besar yang punya pengaruh luar biasa begitu. Hari terakhir setelah gue lakukan itu, gue meditasi seperti biasa dan gue lepas sukma ke tempat tersebut. Dan ini genderuwo ini sudah nunggu juga di situ. Dia udah bersiap-siap ya. Udah bersiap-siap. Dia bilang gimana, mau ditukarnya ini enggak? Gue bilang enggak. Mau enggak dikasih penawaran A nggak bisa, penawaran B nggak bisa, penawaran C nggak bisa. Akhirnya ya otomatis kita rebut paksa gitu ya. Rebut paksa. Sebelum gue lepas sukma, gue kontak secara batinnya beberapa pendamping yang ada sama gue. Buat nemenin ketika gue nanti ke sana gitu. Setelah gue kontak seperti itu, sampai di tempat itu udah banyak, ternyata nggak cuma satu sosok. Dia boleh dibilang dia tuh sebagai pemimpin daerah itu, si genderuwo ini. Dia punya nama Soca Lodaya. Genderuwo ini punya nama Soca Lodaya. Dengan sosok hitam tinggi 15 meter, mata yang merah menyala seperti api gitu. Kita mendekati dia udah panas, teman. Jarak ini auranya juga udah panas luar biasa. Ini cerita gini ngontak ke sana. Makanya kita cerita kayak gini, energinya benar-benar kita serap karena memang langsung kontak ke si makhluknya. Jadi ya seperti inilah, apalagi kalau kita ngomonginnya sosoknya yang bukan kaleng-kaleng. Dia punya energi dan makhluk itu nggak ada batasan, jadi bisa menembus kapanpun kita ceritain, sosok itu bisa hadir. Jangankan sosok tersebut ya, sosok yang lainnya pun di sini ikut nimbrung gitu. Jadi auranya tuh di sini panas banget. Bang Putra lagi menetralkan auranya di depan aku. Posisi kan ada jendela ya. Nah di sini ada muka aku udah merah. Yes. Kamu baca ayat kursi aja. Ini kasih sama sosoknya. Tapi Bang Putra insya Allah bisa nahan sendiri ya energinya. Karena aku kalau sosoknya kayak gini, besar gini, ini di kepala pusing, Mbak. Seperti ada yang menekan ya. Iya, benar. Ini harimau gue udah menggeram. Itu ada seperti. Iya, harus backup ya, supaya si sosok itu nggak masuk dulu. Karena kalau aku udah jarang penelusuran, jadi alhamdulillah ini nggak ada kontak untuk dia berkomunikasi, agak susah. Gak mudah untuk mengambil sukma dari tawanan sesosok makhluk yang punya kemampuan luar biasa. Dan setelah step-step berikutnya dilalui, akhirnya gue bilang ya udah batal gitu kan. Sebelum itu gue mengamalkan tawasul kepada beberapa pendamping yang ada sama gue kan, untuk standby jika memang suatu saat diperlukan gitu kan. Hari terakhir ketika gue coba untuk menarik sukmanya si yoga ini, itu perlawanan dari mereka tuh nggak kecil ya, keras sekali. Nggak sekali dua, dan kita kalau berurusan sama makhluk gaib tuh nggak bisa sehari dua hari selesai, man. Andai saat itu kita mampu mengalahkan dia, nanti akan ada yang lebih dari dia. Iya.
nanti kita mengalahkan lagi, akan ada yang lebih dari begitu seterusnya, nggak akan selesai. Dan itu berlangsung selama beberapa minggu sampai berbulan, lebih kurang 3 bulan. Setelah itu kan terjadi pada Januari tahun ini ya, Januari tahun 2023 ini. Itu sampai terakhir bulan setelah hampir mendekati puasa kemarin itu baru selesai. Si yoganya ini udah selesai, tapi efek ke guanya berseteru dengan mereka itu nggak selesai. 3 bulan itu selesai. Jadi mereka pikir Bang Putra ini ikut campur. Jadi Ikut mereka campur masalah menyerang- teritorial iya, mereka di situ. Dan mereka kan berurusan sama mereka tuh apa ya? Nggak kelihatan kan maksudnya kalau Ya. untuk mata awam gitu Iya. lah. Itu nggak mudah kalau dengan orang ada yang mau jahat kita tahu nih. Ya. Oh ada dia, kita menghindar. Benar. Tapi kalau untuk sosok kayak gitu kita nggak bisa lihat. Dan kita pun ada sisi lengah sebagai manusia di situ kan. Ada ketika saat kita lengah, kita tidur atau apa, tidur. mereka bisa. Iya. Iya kan. Dan akhirnya setelah itu sehari, 2 hari sampai 7 hari, alhamdulillahnya kita berhasil merebut sukmanya si Yoga. Si Yoga ini badan udah agak kurus dan dia diinfus karena tidak ada asupan nutrisi yang diinfus dari sini dengan vitamin segala macam untuk mempertahankan tubuh dia dan sampai drop, dehidrasi dan lain-lain gitu kan. Hari ke-7 selesai, setelah itu kembali ke jasad dia gitu loh. Dan itu pemulihan itu nggak 1-2 hari, itu lama. Pemulihan dia dari setelah ditawan oleh makhluk ini. Dan menurut pengakuan dia, ketika dia di alam sana, dia merasa seperti dalam satu ruangan khusus, gelap, terpenjara di situ. Dan dia merasa dia sendirian di situ. Ketika sukma dia kembali, 2 minggu dia mulai agak pulih lah gitu. Dan uang yang hasil kemarin itu kan belum dibuka tuh, masih di kalung diikat. Itu telah dibuka terus ternyata benar ada uang di situ. Oh, uangnya nggak hilang lagi gitu? Nggak, karena 5 sate itu berhasil terjual. Iya, cuma 1 sama si genderuwo itu doang. Padahal itu yang paling mahal. Iya. Nah, kalau dia menghargai 50 juta pasti akan diberikan. Gitu. Dibuka itu ada sejumlah uang di atas 100 juta di situ kan. Nah, tapi setelah dia mulai berangsur pulih tubuhnya, nggak lama setelah itu di badan dia itu timbul bintik merah. Awalnya bintik merah seperti cacar. Awalnya seperti, dan itu seperti ada airnya pecah lama-lama seperti koreng lah ya, atau luka lah ya seperti itu. Dan itu udah diobati dengan 3 orang dokter spesialis kulit itu nggak sembuh. Dia melakukan rendam di air belerang itu nggak sembuh juga. Masih sampai sekarang masih pun sampai saat ini terakhir kontak minggu lalu tuh masih seperti itu. Dan itulah efek daripada ritual sate gagak. Pesugihan halus sebelum dibilang seperti kata tanpa tumbal sampai saat ini. Dan dia bilang dia menyesal melakukan itu. Pasti. Dengan bayarannya nggak seberapa, dengan 1 nominal uang, tapi seluruh tubuh dia seperti itu, dengan batin dia yang tergoncang, dan itu penyembuhan nggak bisa 1-2 hari selesai. Emang uang yang dia dapetin tuh nominalnya berapa, Bang Putra? 120 juta. Cuma 120 juta ya? Padahal kalau terakhir dia mau jual mata itu dia bisa dapat sampai 100 juta. 220, di atas nominal 200 juta. Dan itu uang asli. Tapi kayaknya nggak setara dengan badannya dia ya. Pengorbanan yang kena dia. Memang jadi gini, tiap bentuk pesugihan itu nggak ada yang aman. Benar. Jadi lo bilang, oh ini aman nggak ada tumbal ya, nanti dulu. Di tubuh kita di belakang hari, jin itu pintar deh, licik. Iya. Licik seperti itu. Saat itu mungkin tidak, tapi nanti akan berefek. Menggerogoti dari dalam. Sampai saat berobat ke dokter spesialis dengan uang itu juga nggak. Iya, nggak akan bisa sembuh. Yang ada uangnya habis untuk berobat, iya, nggak selesai. Dan waktu memang beberapa sempat dibelikan kendaraan baru sama dia. Kendaraan apa tuh? 2 buah motor. 2 motor dengan nominal hampir 65 juta. Cuma dapat motor aja ya? Iya, padahal kalau itu berhasil terakhir itu dia minta berapapun pasti dikasih sama sosok penguasa di situ. Genderuwo di situ. Nah makanya nih gue sharing kayak gini bukan berarti untuk membuka aib teman gue, tidak seperti itu. Memberikan sharing lah ke teman-teman lain. Kita hidup pasti ada cobaan di situ. Benar. Kan? Ada ujian impitan. Ketika diuji jangan gelap mata gitu, cara-cara yang ringkas, cara yang mudah itu nggak ada sebenarnya. Semua harus dengan proses ya. Nggak bisa yang instan seperti itu, nggak bisa. Kalau toh ada, hasilnya akan buruk ke kemudian hari seperti itu. Dan itu akan permanen. Sangat permanen. Sampai buktinya sampai saat ini sudah beberapa dokter spesialis di rumah sakit ternama nggak hilang dengan salep yang harganya jutaan rupiah, dengan obat antibiotik segala macam nggak bisa.
Itu sama aja kayak bangkai hidup ya. Seperti itu. Selama Dan- dia masih hidup dia jadi bangkai. Dan jadi bangkai seperti itu. Apa sih? Seperti luka yang nggak sembuh sih. Seperti Iya, itu. kayak orang sakit gula ya. Sakit gula, tapi basah lah, nggak ya, kering. Dan banyak maaf sih. di kaki sebelah itu ada belatung. Allah. Di kakinya luka. Jadi dikasih cairan itu pembersih seperti NaCl itu nggak hilang. Saat dibersihkan hilang, besoknya timbul lagi. Bersihkan hari ini hilang, besok timbul lagi. Lama-lama tuh uang yang didapat tuh habis, tapi dengan tubuh yang nggak sembuh. Benar. Ya. Justru malah dia harus nyari uang lagi untuk menyembuhin dirinya dia sendiri. Nah makanya gue bilang tadi, ketika dalam kondisi apapun, tidak ada cara hitam yang aman satupun. Tidak ada cara hitam yang nggak ada efeknya, nggak ada tumbal itu nggak ada. Mungkin tumbal nyawa tidak ada, tapi tumbal ke tubuh kita pengamal itu ada. Dan gue berharap dengan cerita ini jangan sampai ada yoga selanjutnya yang seperti itu. Itu sama aja kayak ya nyawanya nyawa dia sendiri gitu. Betul. Ya. Jadi efeknya pesugihannya ya memang sudah rumah tangga hancur, kerjaan hancur, semua akan hancur semua. Benar. Seperti itu. Ya, mudah-mudahan cukup satu yoga ini aja lah sebagai bahan pembelajaran kita gitu. Dan sampai saat ini gue cukup untuk memberikan cara seperti itu kepada teman gue seperti itu. Dan untuk kedepannya seperti apapun jangan sampai ada yang seperti ini lagi gitu. Karena apa ya, kasihan kadang lihatnya. Kita pun sebagai teman ya, bayangin sih luka yang ada belatung disembuhkan, dibersihkan, besoknya timbul entah dari mana. Itu ada lagi. Makin lama tuh makin kelihatan makin melebar sedikit-sedikit. Dan mudah-mudahan tidak sampai diamputasi, naudzubillah, mudah-mudahan nggak seperti itu gitu. Dan itu terjadi setelah dia melakukan ritual sate jagat. Sebelumnya tubuhnya sehat, walafiat, nggak ada apa-apa. Tapi ketika setelah selesai itu efeknya ke tubuh dia itu seperti itu. Dia melakukan hal itu karena dia banyak hutang apa gimana? Sekarang gini, dia kerjaan diberhentikan, dipecat. Sudah itu rumah tangganya hancur karena istrinya meninggalkan dia sama anak dia. Dia hidup seorang diri, tekanan dari keluarga segala. Lu bayangin seberapa pening otak dia seperti itu. Dia berpikir bayangin cara gue dapat uang biar bisa membalikan semuanya. Itu cara insannya dia, tapi ternyata cara yang dipilih salah. Gak semuanya bisa dibeli dengan uang. Gak semua dibeli dengan uang. Dan itu efeknya real, nyata. Bentuk lukanya ada, ininya ada tuh ada seperti itu. Dan memang cara ini ada ternyata, dan itu real, uang itu juga real gitu, asli gitu, dibelanjakan pun bisa. Tapi ilmu yang Bang Putra kasih ke dia, itu udah pernah dicoba sebelumnya nggak sama orang lain gitu, untuk melakukan hal itu? Sebenarnya gue dapat ini dari buyut ya, buyut itu kakek gue, mbah gue gitu kan, yang turunkan lewat kakek waktu itu. Cuma memang nggak pernah gue berikan ke siapapun, karena si yoga ini, dia minta cara instan gitu kan, akhirnya gue mau nggak mau, gue nawarkan dong cara seperti ini. Tapi efeknya begini nih, yakin nggak gitu kan? Jangan nanti gue disalahkan setelah dia pilih seperti itu. Dan dia mengiyakan seperti itu. Tapi ada penyesalan juga nih buat Bang Putra untuk ngasih. Dibilang penyesalan sih iya ya. Karena apa? Karena efeknya nggak cuma ke dia, ke gue juga gitu. Pasti. Karena teror dari sosok makhluk gendero itu nggak sehari dua hari. Gitu. Kadang di rumah gitu, ketika gue tidur jam 2, piring terang seperti itu. Dan ternyata gue cek, sosok ini dan si pendamping gue yang lagi crash di situ, Pak. Itu nggak selesai, nggak berhenti 1-2 hari, berkelanjutan. Nah, gue bilang pengen lah jadi seperti yang awal dulu kan, gue pengen normal, tapi nggak bisa normal di situ kan. Banyak yang harus gue lalui, perjalanan yang akhirnya banyak pengalaman hidup yang mudah-mudahan bisa jadi pelajaran lah buat teman-teman semua. Buat kita juga ya Bang ya. Betul. Jangan sampai kita memberikan suatu ilmu yang tidak bermanfaat untuk orang lain, teman kita sendiri ya. Bang. Tapi bagaimanapun emang ini ilmu ini warisan leluhur yang masih ada gitu, dan itu terbukti ada. Benar. Gitu. Memang dari itu memang pesugihan dari, bisa dibilang pesugihan kuno ya. Betul. Yang orang sekarang itu jarang lakukan, karena memang kita berjualannya itu tidak ada fisik nyata antara manusia dengan manusia ya, jadi dia berdagangnya di alamnya, di alam gaibnya. Itu justru malah lebih mempercepat untuk prosesnya dan ngambil nyawanya juga lebih cepat ke dirinya dia sendiri ya. Itu bahkan instan. Gini, pengalaman beberapa temen gue juga ada temannya lagi yang melakukan itu kena ke nyawanya. Tuh, benar. Berarti memang setiap pesugihan tuh pasti ada nyawa, entah nyawa diri sendiri atau nyawa orang lain. Mungkin tidak saat itu, tapi nanti. Iya, betul. Ya, seperti itu. Makanya
cukup yoga inilah yang jadi contoh. Benar. Jangan ada yoga yang lain. Dan gue stop untuk memberikan amalan seperti itu. Ya, Gitu, jangan pada teman-teman. digunakan lagi. Dan jangan ditiru. Ya, Jangan benar. diikuti, jangan ditiru. Benar. Seperti itu. Di sini hanya pembelajaran yang harus Ya. kita ambil dari hikmahnya dari cerita ini gitu. Sesusah-susahnya kita. Ini aku sering banget ngingetin ya. Sesusah-susahnya kita kalau kita masih punya Tuhan yang Maha Kuasa, Ya. mintalah sama Dia gitu. Jangan sama makhluk yang diciptakan oleh Tuhan kita sendiri, apalagi iblis. Itu Ya. jatuhnya kita udah bersekutu ya, Bang. Betul. Dengan iblis tersebut. Jangan deh, karena memang hasilnya instan dan ya itu efeknya pun instan. Ya. Bener-bener instan, dibayar kontan. Padahal dia udah ada keraguan dalam hatinya. Itu kan ibaratnya itu kata hati ya. Petunjuk harusnya, sebenarnya iya, sih petunjuk, tapi tidak diikuti. tidak diikutin. Ya seperti itulah jadinya. Dan memang makhluk-makhluk seperti itu tuh ada dan nyata ya, Mei. Benar. Real seperti Real. itu. Dan ini tidak cuma sekedar cerita belaka, dan itu ada dan nyata. Seperti itu. Mungkin kalau kalian ada di sini melihat podcast langsung, kalian bisa ngerasain ya auranya di studio ini kayak gimana Panas luar panasnya. biasa. Ini luar biasa panas. Padahal di sini anginnya pun udah kencang ya, tapi kita nih menahan energi dari sosok yang kita ceritakan ini. Dan sosok itu pun hadir dan benar-benar mengganggu podcast kita. Untungnya yang membawakan cerita ini orang bisa juga, jadi dia bisa menahan energinya. Kalau bukan, pasti di sini udah kacau. Iya, seperti itu. Mungkin ada tambahan lagi Bang Putra buat penonton? Buat teman-teman nih, jangan sekali-kali bersinggungan dengan hal gaib apapun, karena segala hal gaib ada konsekuensi. Benar. Tidak saat ini mungkin, tapi nanti ke depan itu akan ada. Makanya jalani hidup kita apa adanya. Ketika Tuhan memberikan ujian, sejatinya Tuhan tuh ingin membuat kita tuh merengek kepada Tuhan gitu loh, bukan kepada makhluk. Benar. Seperti itu kan. Ya, memang cara itu instan, dan ketika kita menggunakan cara yang normal, Tuhan memberikan itu lama karena dengan proses di situ kan. Ketika manusia sudah gelap mata, ingin cara yang instan, maka terjadilah hal seperti itu. Jadi cukup untuk yoga ini, dan mudah-mudahan kedepannya tidak ada lagi yoga-yoga berikutnya. Dan cukup mudah-mudahan jadi pelajaran buat kita semua lah, cerita seperti ini. Oke. Makasih Bang Putra Sama-sama, udah Mai. memberikan ceritanya di sini buat penonton Maya True Story bisa ambil pesan positifnya dari cerita Bang Putra bahwa yang namanya pesugihan apapun jenisnya itu tidak boleh dilakukan. Mintalah dan bekerja keraslah agar kalian itu indah pada waktunya. Oke, sekian dari ceritanya Bang Putra kali ini. Mungkin kalian punya cerita menarik, mistis, sama seperti Bang Putra ceritakan di sini, dan kalian mau jadi narasumber aku, caranya gampang banget. Kirimin aja kisah kalian ke email aku di official.mayatruestory@gmail.com, alamatnya ada di bawah ini, atau kalian bisa kirimin ceritanya lewat WhatsApp yang ada di bawah ini nomornya. Kalau cerita kalian menarik, nanti kita undang dan kalian langsung yang menceritakan kisahnya di hadapan penonton aku. Oke, aku rasa sekian dari kita. Aku dan Bang Putra pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam misteri Maya True Story.